Halo, shalom, shalom, shalom. Apa kabar? Saya senang banget ketemu kamu di video ini dan di channel saya. Saya berdoa, saya berharap kamu dalam keadaan yang sehat dan baik-baik saja. Amin. Ya, hari ini saya mau bicara tentang panggilan hidup, guys. Ini keren banget, ini penting banget buat kehidupan kita. Nah, saya mau tanya di awal ini, are you ready? Kamu siap nggak? Gini, guys. Apa panggilan hidup kamu? Tolong jawab saya. Apa sih tujuan kamu hidup di dunia ini? Kamu lahir ke dunia untuk melakukan apa sih? Kamu ada di dunia ini loh, mau ngapain? Mau ngapain? Nah, Filipi 3 ayat 14. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Di sini ada kata tujuan, di sini ada kata panggilan surgawi dari Allah. Nah, guys, kamu tahu nggak, setiap kita ini, setiap pribadi, setiap kamu dan saya ini memiliki panggilan khusus. Katakan bersama saya, panggilan khusus. Panggilan yang spesifik dari Tuhan. Ya, dan ini tidak selalu rohani ya guys. Contoh semua jadi pendeta, jadi WL. Bukan. Ini panggilan umum. Nah, contoh nih, contoh. Kamu tahu Michael Jordan? Dia punya panggilan menjadi pebasket terbaik di dunia. Bahkan menurut saya, dia adalah pebasket paling baik dalam sejarah basket dunia. Ya, saya percaya Kobe Bryant masih kalah, LeBron James masih kalah. Siapa lagi? Ya, yang hebat-hebat masih kalah. Lalu selanjutnya ada Albert Einstein. Dia tujuan hidupnya, dia panggilan hidupnya adalah menjadi ilmuwan yang berhasil kelas dunia. Dalam penemuan-penemuan yang sangat hebat. Ya, Basuki Abdullah. Kalau kamu tahu, kamu suka melukis. Dia orang Indonesia tapi lukisannya kondang banget di Eropa. Ya, dan lukisannya mahal-mahal diakui dunia. Jadi panggilan hidup Basuki Abdullah adalah pelukis wahid yang luar biasa. Selanjutnya ada Soekarno. Soekarno itu dilahirkan untuk menjadi tokoh proklamator. Amin. Lalu ada Ronaldo dan Messi, Lionel Messi. Dia adalah pesepak bola terbaik di dunia. Dia lahir ke dunia untuk menjadi pesepak bola yang kelas dunia. Pertanyaan saya, kamu mau jadi apa? Kamu itu loh, mau jadi apa? Please jangan ikut-ikutan. Mungkin kamu suka dengan idola A. Aku pengen jadi inilah. Kayaknya keren nih, pengen jadi ini. Enggak boleh ikut-ikutan, karena tadi setiap orang di hadapan Tuhan punya panggilan masing-masing yang unik, yang spesifik, ya, yang khusus. Ini penting banget kan? Jangan jadi seperti orang lain. Kenapa? Karena gini, karena Tuhan pengen kamu jadi original kamu. Karena Tuhan pengen kamu jadi kamu. Amin. Jangan pengen jadi orang lain. Apalagi saya aneh tuh, ada orang yang ada nih, mukanya dimirip-miripin oleh yang dia idolain. Dia keluar duit ratusan juta, miliaran untuk mukanya dipermak jadi mirip idolanya.
Kata repotnya kalau di surga, iki sopo iki? Ini siapa ini? Kok saya nggak kenal, kata Tuhan. Saya kayaknya nggak menciptakan kayak gini deh. Ya kita ngerawat boleh ya, untuk kesehatan boleh. Tapi kalau sampai merubah, lalu kita pengen jadi orang lain, kayaknya nggak gitu deh Tuhan maunya. Amin. Jadilah diri kamu sendiri apa adanya. Tuhan pengen kamu jadi kamu. Tuhan pengen original kamu. Ya, dengan segala kelebihan, dengan segala kekurangan kamu, ya, dengan segala keunikan kamu. Yes, Tuhan bangga sama kamu. Ya, Tuhan senang dengan keberadaan kamu. Karena apa? Karena Dia yang menciptakan kamu pengen dibuat seperti kamu. Amin. Ya, Dia tertarik luar biasa dengan kamu. Dia bergairah dengan kamu. Dia excited dengan kamu. Dia antusias ketika melihat keberadaan kamu. Kamu harus bangga dengan dirimu sendiri. Ya, kamu harus menerima keberadaan kamu sendiri. Ya, dan perhatikan baik guys. Dia punya tujuan dan rencana atas hidupmu. Ya, Tuhan punya rencana atas hidupmu. Ya. Yohanes 15 ayat 16. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi aku, kata Tuhan, yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah berkarya. Dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Guys, Tuhan memilih kamu untuk melakukan sesuatu hal yang spesifik dalam hidup kamu. Ya, terus Pastor Jim, gimana caranya saya tahu panggilan hidup saya? Saya belum tahu, Pastor. Saya bingung. Nah, jawabannya gini. Yang pertama, kamu perlu tanya kepada pembuat kamu, yaitu Allah sendiri. Tuhan, Engkau itu ciptakan aku untuk apa? Tuhan, aku ada di dunia ini, Engkau mau aku melakukan apa? Nah, ada hamba Tuhan yang menyarankan. Tanya Tuhan panggilan hidupmu dengan sungguh-sungguh. Jangan asal-asal doa, asal tanya sekedarnya saja. Tapi tanya sungguh-sungguh. Bila perlu dengan doa dan puasa. Karena serius ini. Kamu guys harus menghidupi panggilan kamu. Ya, jangan tanya kepada orang lain, aku jadi apa ya? Jadi apa ya? Tanya pembuat kamu. Contoh ya. Ada seorang yang bingung, dia menemukan satu perkakas. Ini perkakas buat apa ya? Dia coba ini nggak tahu, salah. Dia coba gini, salah. Ini buat apa sih? Nah, bagaimana orang itu menemukan jawabannya? Perkakas itu buat apa? Gimana caranya? Tanya kepada si pembuat perkakasnya. Benar nggak? Karena dia yang paling tahu tujuan perkakas itu dibuat. Akhirnya orang ini tanya atau menghampiri orang pembuat perkakasnya itu. Bang, ini kan buatanmu. Saya tanya dong, ini buat apa? Kok bentuknya aneh, bentuknya bunder, bentuknya ada luncipnya. Ini buat apa? Lalu si perkakas, oh itu dibuat ini, dan ini. Oh gitu toh, baru tahu. Oleh sebab itu, kamu pun harus tanya pencipta kamu, pembuat kamu. Tuhan, Engkau ciptakan aku untuk apa? Maka Dia akan kasih tahu kamu. Amin. Percaya Tuhan kita bisa ngomong. Tuhan kita bisa kasih tahu kita. Ya, jangan sampai kamu salah menghidupi panggilan hidup. Ya, Tuhan gak mau kamu menghidupi itu, kamu malah menghidupi itu. Kamu kesasar. Kamu harus menghidupi panggilan kamu. Katakan amin.
Yang paling tahu kamu adalah pembuat kamu, yaitu Allah sendiri. Satu kali motor Vario saya itu rusak. Kalau digas itu berbet-berbet gitu. Nah, kamu tahu, saya sudah bawa ke 3 kali ke bengkel. Bengkel ini nggak bisa, lalu bengkel ini juga nggak bisa. Sampai keluar duit, stres saya. Ini gimana sih? Katanya penyakitnya Vario itu salah satunya itu. Lalu saya mikir, lah saya perlu bawa ke Ahas karena dialah yang pembuat daripada motor Vario. Baru kepikiran. Saya bawalah motor itu ke Ahas, bengkel resminya Honda Vario. Pak, motornya gini. Oh, oke. Kita cek ya, nanti ya. Nanti dikabarin ya, saya tinggal. Pak, sudah kelar, biayanya cuma segini, Pak. Yang salah cuma ininya doang. Hah? Sesimpel itu, Pak? Iya, udah kelar, udah jadi. Saya ambil, beres. Kita belajar apa? Yang paling tahu kita adalah pembuat kita, yaitu Allah sendiri. Datangi Tuhan serius, doa puasa serius, tanya Tuhan serius, Tuhan, Engkau mau aku jadi apa? Saya nggak mau kesasar, Tuhan. Amin. Nah, selanjutnya selain kamu doa, tanya dengan serius ke Tuhan, yang kedua adalah caranya kamu perlu memperhatikan ciri-cirinya. Maksudnya apa, Kak? Maksudnya gini, perhatikan apa interest kamu. Kamu tertariknya apa? Contoh gini. Dari saya remaja, itu saya sudah tertarik lihat orang khotbah. Lihat orang ngajar di gereja. Saya tertarik dengan seorang pendeta. Kalau ada pendeta itu nggak tahu, saya senang aja lihat. Ya. Lalu saya suka dengan pelayanan yang ada di gereja. Lalu saya suka dengan hal-hal yang berbau gereja. Bahkan gedung gereja itu loh saya bisa suka ngelihat, itu bisa senang gitu. Aneh ya? Itulah ciri-ciri ketertarikan saya. Ya, seperti saya ini bergairah, seperti saya ini terkesan, seperti saya ini tertarik. Kalau ngelihat tadi, pendeta khotbah, pendeta ngajar, lihat orang pendetanya senang, lihat pelayanan di gereja senang, lihat gereja bergairah dan terkesan. Ya, lalu ketika saya memikirkan itu, ya, itu senang, bahagia. Memikirkan pelayanan, memikirkan aktivitas gereja, memikirkan khotbah. Ada passion, ada gelora, ada seperti yang bergerak di sini ketika memikirkan, ketika melihat. Lalu yang selanjutnya, lihat ciri-cirinya ketika kamu melakukan bidang itu, ya, kamu menikmatinya. Senang kamu sampai lupa waktu. Kamu rela tidak dibayar. Kamu seperti punya perasaan yang kekal di dalam sini. Ada gairahnya, ada geloranya ketika kamu melakukan itu. Seperti yang kamu gak peduli sama yang lain, kamu asik melakukan bidang itu. Kamu menikmati luar biasa. Ya, passion banget. Bergelora, berhasrat, bergairah banget ketika kamu melakukan bidang itu. Tapi guys, ingat ya, passion itu beda dengan senang. Soalnya saya pernah ketemu teman saya tanya, waduh, passion saya Kak Jimmy makan. Passion saya main game. Passion saya tidur. Bukan itu maksud saya, itu mah bukan passion, itu senang. Passion itu beda. Passion itu bergairah, bergelora ketika kamu melihat satu bidang, mencoba satu bidang itu. Ya, maka itu kita ini perlu khususnya bagi kamu yang belum menemukan panggilan hidup. Aku iki sopo toh? Aku iki bisa apa sih? Interestku apa?
keahlianku apa sih? Nah, ada tips dari saya buat kamu, yaitu kamu perlu mencoba berbagai macam bidang atau hal-hal lain. Saya ini contohnya, dulu masih bingung panggilan hidup saya. Sampai mami saya tanya, Jim, kamu itu mau jadi apa sih? Nah itu, Mam. Saya juga nggak tahu. Saya mau jadi apa? Bingung, Mam. Walah, lah bingung ki piye mau jadi apa gue? Lalu saya coba banyak hal. Contoh, saya pernah ikut paduan suara di gereja. La 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 la. Tapi saya sadari suara saya nggak bagus, banyak falasnya. Ketika saya pamitan sama pembina paduan suara, tante, saya mundur ya dari tim paduan suara karena kayaknya suara saya nggak bagus. Ternyata tante pembina itu nggak ngabotin saya, nggak menahan saya. Oh gitu ya, iya. Sepertinya saya ditunggu-tunggu keluar dari tim paduan suara. Mungkin dalam pelayanan kan susah ya, sulit ya. Nggak enak ya kalau mau mecat gitu. Walaupun suara saya sepertinya ternyata mengganggu. Lalu saya pernah coba main gitar. Karena saya lihat teman saya, main gitar keren banget. Ajarin dong Yohanes namanya. Oh dia baik diajarin saya. Wah belajar terus. Kayaknya keren ini. Tangan saya sampai bengkak semua. Beberapa minggu, beberapa bulan, gak ada satu lagu pun yang bisa. Oh my God. Kalau yang lain keahliannya main gitar langsung cepet 1 minggu udah 1 lagu. 1 minggu bisa 2 lagu dan lain sebagainya. Saya gak bisa. Oh, saya akhirnya tahu, oh itu bukan panggilan saya. Jangan kecil hati ya. Guys, sampai hari ini saya pun gak bisa nyanyi dengan baik. Saya pun gak bisa main musik sama sekali. Gak apa-apa. Ya, artinya itu bukan panggilan saya. Amin. Gak apa-apa. Artinya saya tidak dipanggil Tuhan untuk melakukan itu. Happy aja, biasa aja. Jangan sedih yang berlarut-larut. Tuhan gak panggil kamu untuk menjadi seperti itu. Oke? Lalu selanjutnya saya juga pernah belajar dagang, buka toko, ya usaha mainan dan lain sebagainya. Ternyata itu bukan panggilan utama saya, guys. Nah, uniknya guys, saya menemukan panggilan saya itu di Komsel. Mungkin akan beda-beda ya, kamu menemukan panggilan di mana. Tapi saya menemukan panggilan itu di Komsel. Gini ceritanya. Waktu saya ikut Komsel, ya, saya ditanya, Jim, kamu bisa apa? Nyanyi bisa nggak? Nggak bisa. Main musik bisa nggak? Bisa. Lu bisanya apa? Bisanya doa kali kak. Oh doa ya, ya udah kamu nanti pimpin doa. Oke, saya pimpin doa bisa lah ya. Lalu setelah pimpin doa, Jim, kamu kesaksian ya? Kamu kan WL nggak bisa, main musik nggak bisa. Udah kesaksian aja. Aduh kak, kesaksian apa kak? Saya bilang, saya nggak bisa kesaksian. Jim, masa kamu ikut Tuhan dari dulu sampai sekarang tidak ada satu kebaikan Tuhan yang kamu bisa ceritakan? Oh, mungkin ada lah ya. Oh ya, bertahun-tahun ikut Tuhan kok. Oke, saya mulai persiapkan diri. Saya latihan di kaca. Kesaksiannya akan gini-gini saya tulis. Wah. Dikasih waktu cuma 5 menit. Hari H saya bersaksi. Silakan Jim, waktunya kamu untuk bersaksi. Guys, semua yang saya siapkan di rumah, yang saya latih di rumah, semua blank. Lupa semua. Saya ngomong ngalur ngidul gak jelas. Dalam hati saya, aduh kenapa saya kok lupa semua, grogi dan lain sebagainya. Semua buruk. Ini kayaknya kesaksian terburuk di dunia. Tapi pembina saya bilang gini, Jim, kesaksianmu keren banget. Dalam hati saya, lu kayaknya bohong. Lalu Jim, kamu sudah kesaksian hari ini, minggu depan kamu belajar sharing firman Tuhan singkat. Sharing firman Tuhan, khotbah singkat. Aduh, takut luar biasa. Aduh, gimana ya? Gak bisa kak. Gini loh Jim, kamu punya cerita, tambahin 1 ayat,
itu sudah jadi khotbah. Hah? Sesimpel itu, Kak? Iya. 5 menit ya, Jim. Persiapkan diri. Saya latihan, saya doa, bahkan saya waktu itu puasa. Khotbah pertama kali gitu kira-kira. Di Komsel 5 menit saya doa puasa. Tuhan, aku khotbah apa? Saya doa, saya bergumul sungguh-sungguh tanya Tuhan, latihan dikasih, tulis skrip, semua dilatih. Hari H, Jim silakan kamu khotbah 5 menit. Waktu dan tempat dipersilakan. Waduh, saya grogi luar biasa. Tangan gemetar-gemetar, dingin semua. Lutut goyang loh guys. Lutut itu goyang kanan kiri, goyang. Saya pegang, berhenti, goyang satunya. Berhenti, goyang satunya. Saking groginya di depan. Berapa orang? Kalau misalnya waktu itu hanya 5 orang atau 6 orang. Ketika saya mulai khotbah singkat 5 menit itu, guys, luar biasa. Semua kacau. Saya blank, lupa semua, amburadul, gak jelas. Aduh, ini kayaknya khotbah terburuk yang pernah saya lakukan atau saya pernah dengar sendiri. Tapi dengar, sekali lagi pembina saya bilang sama Jim, khotbahmu luar biasa bagus. Dalam hati saya lagi bilang apa? Lu bohong lagi. Lu bohong lagi. Pembina saya terus memotivasi saya. Kamu bisa, Jim. Lalu apa yang terjadi, guys? Ketika saya mau dilatih terus, saya mau ditugaskan terus, saya paksa diri saya. Tiba-tiba sekian waktu lamanya. Saya mulai menikmati, guys. Wah, gitu ya, enak juga ya bisa bersaksi ya. Saya mulai ngelucu, saya mulai nyaman. Malahan ketika tidak dijadwalkan lama, saya mulai bertanya-tanya di hati, kok gak dijadwalkan lagi ya? Kok saya pengen lagi ya? Kapan nih saya lagi dijadwalkan kesaksian atau khotbah? Belakangan saya baru tahu, ternyata itulah panggilan hidup saya. Hari ini saya jadi pendeta, saya khotbah, saya ngajar, saya happy. Saya bisa ngajar itu pernah di kelas anak-anak muda. Guys, 6 jam guys. Gak berhenti cuma sebentar, lanjut lagi. Saya senang, pendengar saya juga menikmati. Saya capek nggak? Nggak, lanjut terus. Karena ada sesi tanya jawab dan lain sebagainya. Oh my God. Itulah panggilan saya. Jadi guys, ketika saya khotbah, saya ngajar Alkitab, ada gelora yang indah di dalam sini yang bergelora. Saya menikmatinya. Saya sukacita. Saya senang. Saya happy. Bahkan saya nggak dibayar, nggak apa-apa. Serius. Waktu saya ngajar 6 jaman itu, saya nggak dibayar loh. Saya menikmatinya. Ya, saya menikmatinya. Lalu selanjutnya guys, kalau kamu sudah menemukan panggilan hidupmu, kamu perlu mengasahnya. Ingat, talenta yang ada di cerita di Alkitab harus dikembangkannya, diusahakannya, ya. Digosok terus, dilatih terus sampai mengkilat, sampai luar biasa indah. Amin. Ya. Dan perlu juga jam terbang. Kalau kamu pelukis, lukis sebanyak mungkin, nanti kamu semakin mahir. Kalau kamu sport, olahraga, basket, sepak bola, kamu latih terus, kembangkan terus, maka kamu jadi ahli. Kamu tahu nggak? Orang-orang pebasket profesional itu, satu hari latihannya berapa lama? 6 jam guys. Pagi 3 jam, sore 3 jam. Setiap hari lah, belanger loh. Supaya apa? Ketika dia main, dia udah terbiasa, dia udah mahir. Bahkan dia nggak lihat ring tuh udah tahu sepersekian detik, dia tahu bagaimana nge-shoot arahnya ke ring dan lain sebagainya. Nah, sebab itu kalau kamu tahu panggilan hidupmu apa, kamu harus melatihnya guys. Amin. Terus mengembangkannya terus dan terus. Kalau kamu lihat video YouTube saya awal-awal, itu masih kaku, masih aneh gitu guys. Tapi kan itu memang awal belajar ya. Tapi lama-lama sudah lancar. Amin. Ya. Nah, selanjutnya saya menyarankan kamu yang sudah menemukan panggilan hidupmu, berkumpullah dengan orang-orang yang punya panggilan yang sama. Karena di situ akan semakin bergelora, semakin support, saling berkembang dan lain sebagainya. Kamu harus menemukan komunitas yang sama passionnya, yang sama panggilannya dengan kamu. Katakan amin.
Saya ini, panggilan saya khotbah dan ngajar, saya nyemplung di gereja, saya aktif di gereja, saya pelayanan di sana, saya ketemu orang-orang di sana, pelayanan bareng, dan lain sebagainya. Amen. Lalu saran saya, abaikan suara orang-orang yang menghambat kamu. Contoh, orang-orang yang tidak percaya kamu bisa. Orang-orang yang meremehkan kamu. Yang menganggap kamu sebelah mata, yang mulutnya selalu merendahkan kamu. Abaikan mereka semua, jangan dekat-dekat mereka, karena mereka bisa membuat kamu loyo, down, dan terus kalah. Maaf ya, kadang-kadang ada orang-orang yang dipakai iblis untuk menghambat kita. Oleh sebab itu abaikan. Orang-orang yang meremehkan kamu, yang tidak percaya talenta kamu. Ya, kalau ada kritik yang membangun harus didengerin dong, betul ya? Kritik itu beda dengan merendahkan, menghina. Kritik itu tujuannya baik untuk mengupgrade kita menjadi lebih baik. Jim, khotbahmu kurang gini. Oh gitu ya? Oke. Saya akan perhatikan, saya akan perbaiki. Untuk upgrade khotbah saya, benar nggak? Tapi kalau ada orang, khotbahmu jelek, kamu kayaknya nggak bisa khotbah deh. Nah, itu akan menghambat saya kalau saya percaya, kalau saya renungkan. Nggak, kita abaikan aja. Itu kritik yang merusak. Kita hanya perlu mendengarkan kritik yang membangun. Katakan amin. Ya, lalu selanjutnya. Mungkin dari kamu yang nonton video ini dalam hati berkata gini, kayaknya saya nggak punya keahlian apa-apa. Saya nggak bisa apa-apa, Kak. Kayaknya saya ini, keterlaluan saya ini. Pokoknya jelek aja deh. Dengar baik, ini salah besar. Ya. Kadang-kadang iblis juga berbisikkan seperti itu dalam hidupmu. Kamu nggak bisa apa-apa, kamu nggak berguna, kamu nol besar, kamu masa depan suram. Enggak. Ini salah. Yang benar adalah kamu hanya belum mengetahui apa panggilan hidupmu, apa keahlian kamu. Bukan kamu nggak punya. Nah, kenapa? Karena gini, menurut penelitian, perhatikan saya baik-baik. Setiap orang itu memiliki 500 sampai 700 keahlian yang berbeda. Wow. Tunggu. Ternyata setiap orang, kamu dan saya itu memiliki 500 sampai 700 keahlian yang berbeda. Oh my God. Satu aja bisa mengubah hidup seseorang ya. Apalagi ternyata kita punya 500 sampai 700 keahlian. Nah, bagi kamu yang belum menemukan panggilan hidupnya, ini konklusi dari semuanya. Yang pertama, kamu harus sungguh-sungguh berdoa, tanya kepada pencipta kita, pembuat kita, yaitu Allah sendiri. Tuhan, aku ini Engkau panggil untuk melakukan apa? Gitu ya. Bila perlu dengan doa puasa. Ya, terus doa puasa tanya Tuhan kasih tahu dong. Lalu yang kedua, kamu harus perhatikan ciri-cirinya. Ya, kamu itu tertarik dalam bidang apa? Passion kamu di mana? Lihat sesuatu kamu tertarik nggak? Memikirkan itu kamu tertarik nggak? Kamu melakukan itu, mencoba itu kamu tertarik, passionate nggak? Bergelora nggak? Ada perasaan kekal, bahagia yang menyenangkan nggak? Ya, itu perhatikan ciri-cirinya. Ya. Lalu yang terakhir adalah bicara tentang tujuan rohani. Guys, dengar baik. Dengan keahlian kamu harus memuliakan nama Tuhan. Katakan amin. Ya, kamu ahli dalam bidangmu. Ayo jadi ahli dalam satu bidangmu. Ya, ahli hebat luar biasa di atas rata-rata. Ya, tapi ingat kamu harus sangat rohani juga. Ya, dalam setiap pertemuan engkau harus mengakui bahwa itu semua adalah pemberian Tuhan, karunia Tuhan, talenta dari Tuhan. Ya, itu karya Tuhan dalam hidup saya.
Muliakan Tuhan dengan hidupmu. Katakan amin. Ya, semoga ini bisa menjadi berkat teman-teman. Boleh saya mendoakan kamu yang mau didoakan, silakan taruh tanganmu di dada. Saya mau berdoa untuk panggilan. Bapa, hamba berdoa dalam nama Yesus. Kiranya teman-teman yang menyaksikan video ini, khususnya bagi mereka yang belum tahu atau belum menemukan panggilan hidup mereka, yang mereka belum tahu Tuhan. Tuhan tolong singkapkan buat mereka. Tuhan, kiranya Engkau berkemurahan. Bukakan kepada mereka, apa sih tujuan-Mu Tuhan dalam hidup mereka. Apa panggilan hidup mereka di dalam Tuhan. Tuhan singkapkan dalam nama Yesus hamba mohon. Dan Tuhan, ketika mereka tahu, mereka kiranya diberikan kesadaran, kemauan untuk melatihnya, untuk mengembangkannya, untuk mengasahnya Tuhan. Dalam nama Yesus. Dan kami percaya ketika mereka jadi ahli, mereka akan mempermuliakan nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih, hamba berdoa khusus kepada orang-orang sedang nonton video ini yang taruh tangan mereka di dada. Mereka tidak salah menghidupi panggilan. Biar mereka menghidupi panggilan Tuhan yang benar dalam hidup mereka. Seperti yang Kau kehendaki ya Bapa. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Biar nama-Mu dipermuliakan. Biar nama-Mu dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Serahkan doa ini dalam nama-Mu saja, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saya percaya ini bisa menjadi berkat buat kita semua.